jadi pengalaman saya memang mendirikan brand dari nol sampai menjadi sukses gitu, sampai ratusan miliar ininya nilainya, value-nya ya. Jadi bangun brand itu dengan membangun tim yang baik, yang bagus. Ya, hari ini kan pada pengen tahu ya gimana kok bisa malah di tengah pandemi kok malah ekspansi gitu kan. Kalau kita jelasin mungkin panjang lebar kali ya Coach, tapi saya coba kasih yang paling intinya dulu gitu ya. Kadang kan kita ngelihat masalah gitu, kita ngelihat as a masalah gitu ya. Dan itu kadang-kadang membuat kita tuh mentalnya jatuh gitu kalau udah ketemu masalah terus di luar kendali kita gitu kan. Untuk masalah yang satu ini luar biasa beratnya ya. Tapi kembali lagi ke mindset kita. Jadi rahasianya tuh adalah mindset kita. Apalagi kita as a leader kan, kita mimpin banyak orang. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan mirroring gitu ke anak-anak kita gitu kan, ke tim kita gitu ya. Nah, jadi dengan mindset dulu, kita melihat masalah ini tuh sebagai apa gitu loh definisinya. Kedua, masalah ini tuh kita aja apa semua orang ngalamin hal yang sama gitu kan. Dan yang ketiga mungkin masalah ini masa sih nggak ada selesainya gitu kan. Pasti akan suatu waktu akan selesai, karena habis gelap pasti terbit terang gitu kan. Dan dan kalaupun kita mesti ikhlas dengan masalah ini, and then what to do gitu loh. Apa yang kita bisa buat supaya kita bisa beradaptasi dengan situasi ini dan bahkan merubah masalah ini menjadi peluang baru, menjadi suatu kesempatan baru untuk kita bisa lebih berhasil gitu. Karena kalau istilahnya emak-emak gitu kan, dapur tetap mesti ngebul Coach, ya kan? Nggak mungkin kita nyerah dengan situasi gitu. Benar. Shirley belum jelasin, Shirley ini siapa? Ayo, buat yang belum kenal kan mau tahu nih seorang Shirley Nangoy gitu. Mungkin boleh jelasin singkat Shirley itu sekarang apa gitu ya? Posisinya apa? Yang bisnisnya apa gitu? Silakan Shirley. Buat teman-teman yang hadir hari ini, saya adalah CEO dari Sinergia Group dan juga founder juga. Dan kita mendirikan ini tuh di tahun 2011 ya. Jadi sebenarnya tahun ini tuh kita merayakan ulang tahun yang ke-10. Masih bayi ya, 10. Ya. Kalau by the way sama umurnya sama Gratio juga. 2011 juga sama. Sama ya. Barengan kita lahirnya ya Coach ya. Kita sama 10 tahun. Siap. 10 tahun. Terus. Jadi kalau expertise saya itu pengalamannya, kalau dulu kan saya memang belajarnya marketing. Tapi dalam perjalanan saya suka menggabungkan antara marketing ilmu dengan marketing jalanan, street style. Wah, ini seru nih. Jadi pengalaman saya memang mendirikan brand dari nol sampai menjadi sukses gitu, sampai ratusan miliar ininya nilainya, value-nya ya. Jadi bangun brand itu dengan membangun tim yang baik, yang bagus untuk bisa mencapai kesuksesan itu dan melahirkan brand itu supaya jadi besar gitu. Siap. Jadi Shirley Nangoy ini foundernya dari Sinergia Group ya. Salah satunya brandnya Synergy Beauty ya, Ya, jadi Sinergia Beauty itu tuh company di dalam Sinergia Group tuh kita ada 2 company. Yang satu tuh PT Sinergia Beauty Indonesia, yang kedua tuh PT Cune Hair Cosmetic Indonesia. Ini adalah joint venture dari Cune Hair Cosmetic di Belanda dengan partner dari Australia. Kita mendirikan Cune Hair Cosmetic Indonesia. Dan di PT Sinergia sendiri di dalamnya juga ada banyak brand, ada 7 brand kalau nggak salah ya, sampai lupa. Dan di dalamnya juga nggak cuma hair, tetapi juga ada skincare. Nah, skincare inilah yang kita baru launching tahun ini di tengah persaingan yang luar biasa ketat. Dan di tengah situasi yang kurang begitu baik gitu, kita tetap nekat untuk launching skincare kita, dan tanpa melupakan brand-brand lain yang sudah sebelumnya hadir ya. Itu juga ada inovasi lagi, ada. Jadi tahun ini tuh kita launching tuh
tiga brand, tiga range produk ya. Yang satu tuh di Hairfood, itu di awal tahun 2021 ini, di akhir tahun 2020, dan di pertengahan kita launching lagi skincare, dan barusan aja 2 minggu lalu kita launching sistem pewarnaan baru, pewarnaan rambut yang baru untuk para hairdresser di Indonesia, untuk coloring rambut. Ya, itu under nama Ilvasto, ya. Orang lagi pandemi, orang lagi pusing, salon sepi kemarin-kemarin gitu ya. Ini malah Shirley malah mengembangkan bisnisnya. Nah, sebelum cerita yang sekarang nih Shirley, biasanya kalau Coach Yohanes tuh ketemu orang ya, pasti pertama yang saya tanya tuh ini, Shirley, coba ceritain kehidupan sebelumnya, ngapain sih sebelum sampai hari ini coba? Ceritanya dari mana dulu ya? Kalau saya sebagai anak sekolahan, teman-teman saya tuh kalau ketemu saya bilangnya saya kutu buku, saya itu nggak stylish gitu kan, pokoknya kayak nerd lah gitu, kutu buku gimana sih ceritanya gitu kan. Terus ya itu dulu waktu masa sekolah gitu. Tapi waktu masa sekolah tuh saya memang banyak aktif di organisasi, sehingga di situ saya belajar leadership, communication gitu ya. Dan setelah lulus itu saya juga melanglang buana mencari pengalaman. Saya juga bekerja di perusahaan-perusahaan yang skalanya konglomerasi gitu kan. Jadi dengan di situ tuh saya dapat banyak pengalaman ya, bagaimana sistem perusahaan besar bekerja gitu. Sebelum saya mendirikan bisnis sendiri, dan hari ini bisa lahirlah Sinergia Group. 10 tahun ya, usianya udah 10 tahun ya? 10 tahun. Oke. Jadi berarti 10 tahun terakhir ya, berarti saya cari pengalaman dulu sekitar 10 tahun juga ya, 15 tahun ya berarti ya, udah cukup lama. Keren, dan bidangnya sama memang sebelumnya juga ya, kebetulan ya? Iya, gitu ya, bidangnya juga ya beauty ya, bidang beauty ya. Ya. Nothing beats beauty industry sih. I think it's a good thing also gitu ya. Beauty, care, and everything gitu. So, jadi balik lagi ke masa sekarang, itu kan masa lalunya nih, masa sebelumnya. Sekarang, itu sesuai topik kita gitu ya. Kok bisa sih seorang Shirley ini ekspansi ini, ngembangin ini, nge-launch 3 bidang industri baru, atau bidang lah ya, bidang bisnis baru. Itu kenapa berpikir begitu? Karena behind the scene kenapa? Kita pengen dengar. Behind the scene-nya itu memang kita kayak yang satu tuh kita memang kebanyakan ide gitu kan. Tim kita cukup kreatif gitu. Banyak pemikiran-pemikiran bagus yang atau produk bagus yang harus kita launch ya. Kedua, kita mesti terus inovasi. Karena kalau kita berhenti di industri beauty ini, kalau kita berhenti inovasi, maka bisnis kita juga berhenti. Karena perkembangan teknologi kan cepat sekali ya. Jadi kita mesti ngikut di dalam perkembangan itu gitu loh. Jadi latar belakang kenapa kita mesti ekspansi, karena banyak business owner yang bergantung di kita juga gitu. Jadi kalau kita berhenti, itu akan mempengaruhi bisnis owner yang berafiliasi dan bermitra dengan kita kan, dan juga buat karyawan kita sendiri, tim internal kita, mereka juga butuh perkembangan gitu kan. Nah kemudian ketakutannya adalah apa kan? Ketakutannya situasinya lagi kayak begini gitu. Nah kita juga nggak langsung pokoknya hajar aja apapun yang terjadi, inovasi gitu kan, atau launching gitu, nggak juga. Jadi kita juga mempersiapkan diri juga. Bagaimana kita beradaptasi juga dengan pandemi ini ya kan, keselamatan karyawan is number one gitu ya. Jadi jangan juga terus kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan keselamatan dari karyawan kita sendiri gitu. Iya, siap. So kepikiran launching ke industri sini basically dari apa yang kalau misalnya tiga steps yang cara berpikirnya seorang Shirley Nangoi gitu ya. Saya mikirnya ini Coach Yohanes, terus habis itu ke sini, makanya kita mau ngeluncurin ini. Kira-kira kalau tipsnya seorang Shirley apa? Kalau kemananya pada saat
pada saat saya mendirikan perusahaan ini mungkin dengan pengalaman yang sudah ada gitu ya di dalam industri. Jadi saya sudah mengenal industri ini dengan baik, dan ketika mendirikan Sinergia itu saya udah punya big picture-nya gitu loh. Jadi nanti desain company ini harus seperti ini gitu. Kita bakal ada hair care, bakal ada skincare, bakal dari dulu. Udah mikir jauh. Ya. Oh, that's ya. very good. Okay. Wow. Ya, dan harus ada internationally-nya gitu. Jadi itu akan membantu saya untuk mau ngerjain apa dulu nih gitu kan, mau bangun tim apa dulu gitu, yang mana dulu ada urutannya gitu. Oke, so kalau saya recap ya dari Shirley ya, langkah pertama Shirley dari 10 tahun lalu udah punya mimpi besar dulu gitu ya, bahwa I want to build a company, a business, tapi gedenya nanti kayak gini. Kalau in my word ya mungkin dream big gitu. Ya. Oke. Dream big ya. Mudah-mudahan bisa another 100 years bisa tercapai, bukan di generasi saya tapi mungkin di generasi-generasi berikutnya gitu ya. Karena gitu. Ya, karena di Sinergia sendiri sekarang ini generasi keduanya udah mulai masuk gitu. Beberapa manajer kita bahkan anak-anaknya udah mulai join juga ke company. So it's a family company. Oh, that's interesting. Iya, wow. So kalau langkah pertamanya adalah memang udah bikin master dream plan-nya dari awal gitu ya. Iya. Terus kalau yang apa yang kemudian seorang Shirley lakukan setelah itu? Setelah itu kita coba jalankan step by step kan. Mulai dari bangun tim, selalu update dengan inovasi produk kan, teknologinya tuh kan berkembang terus. Nah, kita mesti stay in touch sama apa teknologi ini kan, supaya kita ada baru terus gitu. Nah, baru mulai bangun tim. Nah, tapi yang menariknya apa yang kita desainkan in globalnya begitu dipecah ke detailsnya itu nggak semudah itu karena situasi berubah terus kan. Nah, kita juga mesti cepat bacanya gitu. Betul. Oke. Mesti cepat bacanya. Berarti your practical tips gitu. Kayaknya di sini banyak yang nonton juga yang kayaknya dari industri kecantikan yang sama-sama belajar gitu ya. Kalau saya lihat. Iya, sama-sama belajar. Ya, kayaknya banyak sahabat-sahabat di industri beauty nih kayaknya yang lagi mau belajar juga ya. Pasti menarik banget karena lagi pada pusing semua coach sekarang. Yang di salon-salon. Ya. Tapi orang lagi pusing, tapi you bisa launch a product, so that's a good thing kan, gitu kan? Iya. So oke, tadi dari dream big, terus kemudian ya harus execution lah ya, execution excellence. Shirley bilang ya harus deket banget sama teknologi, sama inovasi gitu kan ya. Ada practical tips kah dari seorang Shirley gitu? Sehingga berarti supaya bisa deket sama teknologi atau inovasi tuh, kalau Shirley itu ngelakuin apa ya gitu ya? Just really practical tips from you. Untuk bisa stay tune gitu ya dengan situasi yang ada sekarang gitu kan. Stay relevan. Kalau kita bicara adaptasi kan, lingkungan hari ini berubah begini kan, dan itu kan di luar knowledge kita kan. Mungkin kita nggak sepenuhnya mengetahui the future, what is coming gitu kan, dari future gitu. Nah, jadi kalau praktikalnya saya itu adalah cari konsultan yang ahli di bidangnya untuk bantu kita. Nah, itu di dalam ini kan coach, di dalam bisnis atau marketing gitu ya. Karena marketing pun berkembang sekali kan. Mungkin saya pengalaman pertama kali itu nggak ada dunia di digital. Nah, sekarang kan kita masuk dunia di digital juga. Nah, kemudian kalau di dalam team building ya find a coach is a must gitu kan. Saya dari 20 tahun itu udah 20 tahun yang lalu itu rely gitu my future on my coach. Right. Siap. So it's very interesting the way you share ya. Maksudnya Shirley juga sebelumnya offline cerita bahwa coach kita culture-nya nih kita juga I think you are a big fan of culture juga ya. Karena you show me your culture. First I like the brand ya. I mean I like Sinergia. So meaningful gitu ya, sinergia gitu ya, and then kemudian it's full of energy lah. Why you're sharing me your culture gitu? Karena mungkin banyak ya Shirley orang-orang di luar sana, banyak pemilik bisnis ya. Ya bangun bisnis pokoknya ayo dong omset aja, pokoknya cuan profit gitu kan. Ayolah kerja lah, jualan lah gitu kan ya. Terus apa itu culture?
culture gitu. Buat apaan itu, cuma ditulis, ya kan, terus ditaruh gitu. What's your response to that? Kenapa you're showing me your culture earlier? Okay, gitu, ya? The first thing on my mind itu karena kita sharing the same belief, the same value ya, yaitu fun. Kan aku lihat juga Gratio juga fun juga ya, business is fun gitu ya coach ya, bener ya, sama ya. Saya mau sharing itu pertama kali. Tapi kalau mungkin coach bertanya kenapa kita pilih culture itu gitu ya, karena menurut saya tanpa culture itu kita nggak punya pengikat. Jadi kita tim itu kan memang ada tujuan, ada goals yang kita mau capai bersama, itu memang pengikat utama. Tapi on the way to get there gitu kan, kalau the attitude gitu of the team itu nggak bisa share the same value gitu kan, itu kita akan banyak habis waktu gitu. Tapi kalau kita udah fun ya, pokoknya yang fun ya udah. Berarti kalau yang negative thinking, yang marah-marah udahlah yang toxic gitu kan, aduh itu sangat menghabiskan waktu dan menghambat energi ya, untuk kita bisa mencapai sesuatu dengan cepat dan luar biasa gitu. I see. So like I said, I'm a big fan of culture, Shirley. Jadi kalau sebuah kapal nggak ada culture-nya, ya it's just another kapal gitu kan ya. Kalau bisnis ya just another culture. Tadi another kapal, another business. Tadi Shirley bilang tentang fun gitu ya, makanya like what we are saying in Gratio gitu. Jadi kalau kita memang sehari-hari fun, bahkan kita celebrate fun gitu kan. Tapi ada komanya nih kan. Tapi kita orang-orang yang serius mau sukses gitu ya. Jadi kita fun, tapi jangan tanya gimana lo kerja gitu. Fun banget, gila, fun banget sama Shirley, sama kerjaan itu fun banget. Tapi mana hasilnya? Hasil sih nggak terlalu ada sih ya, tapi kita fun banget sih kerja gitu kan ya. Buat apa ya? Iya, buat apa ya? Makanya ada komanya tadi ya. We are serious people yang mau sukses. Kita sangat serius mau sukses. Tapi kita mau fun pastinya. Ya, I like that. I like that the way you share your culture juga gitu ya. Share ya.